Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Nur Azhar dan di sini kebetulan saya bertemu dengan Ustadz Gilang. Kebetulan beliau adalah guru tahsin. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sih cara cepat, baik dan benar untuk belajar tahfidz itu. Kita pertanyakan kepada Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Mungkin tadi Kang Arifin bertanya bagaimana cara cepat mungkin ya, atau metodenya seperti apa supaya kita cepat belajar tahsin. Oke, kalau tahsin tersendiri itu sebetulnya mudah karena dari segi bahasa pun tahsin itu hasana yuhasinu tahsinan, yang artinya adalah memperbagus, mempercantik ataupun memperindah. Jadi pertanyaannya sebetulnya bukan sulit atau mudah, tetapi kita terkadang salah dalam step belajarnya atau kurang teknik atau ya kurang teknik dalam belajarnya. Jadi ada dua pola sebetulnya dalam belajarnya, ada pra-tahsin, ada tahsin. Kalau tahsin itu cangkupannya hanya mengkonsistensikan gitu ya, mad dua harokat ataupun huruf dengung agar konsisten. Kesananya mungkin nanti ada ayat-ayat gorib ya, ayat-ayat yang memang jarang ditemukan dalam Al-Quran. Jadi yang perlu kita pelajari awalnya adalah pra-tahsin, ataupun kita memahami sejauh mana diri kita itu mengenal Al-Quran itu sendiri. Apakah kita sudah lancar belum dalam membacanya gitu kan. Kalau kita sudah lancar misalnya ya, kita sudah tahu cara menyambung huruf Al-Quran, kita sudah tahu hukum-hukum itu ikhfa, idgham dan lain sebagainya, baru kita masuk step tahsin gitu ya, baru tahsin diperhalus, dipercantik lagi di tahsin. Nah terkadang yang salahnya adalah ketika kemampuan kita baru di pra-tahsin, keinginan atau cita-cita kita ingin tahsin gitu ya, ingin seperti misalnya Ustadz Muzamil Hasbalah, ataupun ingin seperti kori-kori yang terkenal di media sosial ya. Jadi pas ketika belajar geningan tengarti gitu ya, ternyata susah, ternyata tidak seindah yang dibayangkan gitu ya, karena ada proses yang tadi salah. Jadi sebaiknya yang pertama ketahui dulu sejauh mana gitu kan pengenalan kita terhadap Al-Quran itu sendiri ya. Kemudian karena walau bagaimanapun Al-Quran ini akan tetap dipermudah sesuai dengan ayat yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bahkan dalam surat tersebut Allah mengulang-ulang sampai 4 kali gitu kan, walaqad yassarnal Qur'an, dan kami akan menjadikan gitu kan Al-Quran ini mudah untuk sebagai peringatan atau sebagai pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut Imam Al-Qurtubi berkomentar dengan ayat ini melihat dari dua sisi. Apa yang tadi dikatakan walaqad yassarna gitu ya, apa yang menjadi mudah dalam Al-Quran. Yang pertama menurut Imam Al-Qurtubi adalah cara kita atau kita menghafal Al-Quran ya. Yang pertama akan dipermudah ketika dihafal, dan yang kedua akan dipermudah ketika kita belajar gitu kan, atau mempelajarinya. Itu sudah jelas gitu kan, Allah sudah 4 kali memperingati, sebagaimana ketika orang tua Pipin ya menyuruh, Pin cepat, Pin cepat, Pin cepat. Artinya ketika orang tua menyuruh berkali-kali, suruhan itu ada sesuatu yang urgen gitu kan, ataupun ada yang penting sekali. Begitupun dalam Al-Quran. Itu mungkin tips dan triknya adalah cuma satu, ketahui dulu sejauh mana kita memahami ya Al-Quran itu sendiri. Kalau sudah bisa, nah nanti baru masuk proses tahsin. Itu mungkin ya dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kembali lagi mungkin. Ada lagi? Ya, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tips
belajar tahsin yang benar. Jadi benar sabda Nabi gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka dari itu kita berlomba-lomba untuk mempelajari lebih dalam lagi Al-Quran. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.